dosa besar. Ternyata dosa besar itu dimulai dari berburuk sangka kepada Allah. Itulah awal orang syirik. Awal orang syirik main-main klinik itu suuzon. Ya, jangan sampai ada di kita orang main klinik, main sihir-sihir ya. Nyimpan-nyimpan keris Pak. Sini kita bersihin sini. Gak usah nyimpan-nyimpan begituan. Kita ini sudah disempurnakan oleh Allah. Ahsan takwim itu artinya struktur di tubuhmu itu sudah lebih sakti dari sebuah benda yang ada di alam. Keris tercipta dari apa? Keris, logam. Di tubuh kita ada logam. Maka kita ini bisa ngalahin logam, kira-kira gitu. Apa? Air. Di tubuh kita mayoritas dominan air. Tanah, di tubuh kita ada tanah. Api. Bapak coba pegang tangannya, hangat gak? Kecuali lagi mau wawancara ya. Ya, atau mau ketemu cinta lama bersemi kembali. Itu dingin-dingin, tapi aslinya panas. Apalagi kalau kita ini sedang marah, nggak ada gas di dalam, nggak ada kompor di dalam, kok bisa panas? Karena memang ada energi itu di dalam diri yang sudah Allah olah jadi sempurna. Ya, ini hebatnya manusia. Maka sangat aneh jika ada manusia masih bergantung dengan yang disebut mutammimah, jimat. Mutammimah itu bahasa Arab pelengkap orang yang merasa kurang. Bahasa Indonesianya jimat. Jadi bahasa jimat, bahasa Arabnya apa? Mutam atau tamimah, pelengkap. Tandanya orang-orang yang begitu merasa nggak lengkap, berarti dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad dari kecil nggak ada begitu. Beliau ditanya oleh Abu Darda, kapan engkau pertama kali sadar engkau seorang nabi? Jawaban Nabi Muhammad, waktu kecil aku dibedah dadaku dan dikeluarkan, dibersihkan jantungku yang di dalamnya ada 2 noda hitam. Jadi satu maksiat, satu noda. Berarti Nabi itu maksiatnya cuma 2. Berarti sejak kecil kita ini sudah bakat maksiat, belum balik. Makanya ingat-ingat waktu kecil nakal nggak Pak? Suka godain cewek nggak waktu kecil? Ya, udah berani main dokter-dokteran nggak waktu kecil? Jangan-jangan itu tuh salah satunya. Itu namanya titik nafsiyah. Jadi item yang pertama nafsiyah namanya, titik ego. Titik yang kedua namanya syaitaniyah, titik setan. Jadi di dalam diri kita ini ada 2 titik itu. Titik ego, makanya coba lihat anak kecil. Anak saya kan lagi main-main tuh apa masih apa tuh? Rizky ya namanya. Wah. Itu mereka kalau lagi tengkar main aku-akuan. Aku punya ini loh, aku punya ini loh. Sampai dewasa kalau ini nggak dibersihkan, bapak ini suka pamer. Ini loh rumahku bagus, ini loh mobilku baru, ini loh, ini loh, ini loh. Itu kepunyaan. Kadang-kadang dirinya mulai saya loh, gitu. Aku ini sudah tua, kau hargai. Nah itu bawa-bawa tua segala kan. Kayaknya Pak RW habis dibentak tuh. Terima kasih sudah mengurus warga ya. Alhamdulillah ada yang mengurus ya. Makanya saya nggak komplain-komplain amat lah kalau ada orang yang mengurus ya. Sepakat aja kita. Yang penting buat maslahat kita doain ya. Dalam doa saya kalau khutbah itu tidak hanya Allah maghfiril mu'minin wal mu'minat, saya tambahkan wa ikhwani wa akhwati wa jirani. Ya Allah selamatkan, ampuni tetanggaku, kawan-kawanku, sahabat-sahabatku, jamaahku, semua kita doain. Ya, tetangga yang aneh-aneh kita doain, apalagi yang nggak aneh-aneh ya. Jadi kalau itu dibersihkan, nah ada titik ego. Ego ini ada 2, ada ego binatang ternak, ada ego binatang buas. Di diri kita ada. Binatang ternak itu egonya mau makan banyak, rezeki banyak, tamak, ketamakan. Nah biasanya orang begini nih menghalalkan segala cara untuk dia bisa makan, karena life for eating. Hidup itu untuk makan.
bukan makan untuk hidup. Titik yang kedua, di titik yang pertama itu, struktur keduanya adalah ego binatang buas. Makanya orang pengen dihargai, tersinggungan. Coba lihat babi itu, nggak ada tersinggungannya kan? Babi itu binatang ternak atau buas? Ternak atau buas? Ternak. Makanya dia apa-aja dicuek aja. Dia bukan bebek, tapi cueknya cuek bebek, Pak. Itu si babi itu. Nah, kalau kita ini makhluk yang di dalamnya sama dengan si babi itu, kita akan cuek. Pasangan kita diganggu, kita diem aja. Orang maksiat depan kita cuek aja, nggak ada perasaan gelisah gitu. Malah kemudian kita nafsu untuk hal-hal orang yang nafsu bersama. Yang penting perutnya kenyang dia. Nah, sedangkan yang kedua ini ego buas. Ego buas ini lebih berbahaya, ingin menguasai, ingin menghardik, menghina, itu di situ. Kerjanya tengkar mulu. Saya diam-diam saya memperhatikan, udah nggak sempat ya Pak RT Pak RW, udah nggak sempat saya mau nimbrung, saya cuma mendoakan aja. Sama pengajian sekali sebulan kita masih tetap di sini. Tiap hari Sabtu, insya Allah kalau saya nggak kemana-mana, Sabtu pekan pertama saya udah jadwal biasanya. Kecuali guru saya bilang kamu berangkat, baru saya berangkat. Karena saya juga masih santri. Ya. Santri itu sampai mati, Pak. Sampai mati kita mesti jadi santri. Kalau guru panggil jam berapa juga saya berangkat biasanya. Tapi selama ini masih rutin ya, alhamdulillah. Kita ngelihat tuh ya, mau di komplek ini, mau di komplek sana sama, mau di Sawangan, di Bojongsari, di Bintaro, di Jakarta sama semua. Kalau sudah di komplek akan ada gesekan dua ini. Kalau enggak ego kebinatangan ternak, kebanyakan bukan itu, kebanyakan yang buas, emosi, pengen menguasai. Kalau saya melihat begitu saya ketawa, Pak. Oh, ini yang Allah maksud itu ya. Ini yang Allah maksud, kok jelas gitu. Kakinya dua, tapi karakternya kayak hewan buas gitu. Beda dikit nyakar. Bedanya karena dia manusia punya akal, nyakarnya kadang pakai yang gaib-gaib. Pakai yang gaib-gaib di sini. Pak Haji dikirim itu, Pak. Di tempat sujudnya ada paku, nancep, gimana? Aneh nggak? Orang nggak ada nanam-nanam apa di sini. Sampai begitu Pak Haji dikirimin. Ya. Kalau tempat saya ngirim jatuh duluan kesokan, Pak. Alhamdulillah. Kadang-kadang main manuver. Ternyata titik yang kedua itu titik syaitaniyah. Syaitan itu lemah, tapi manuvernya bagus. Dia nggak bisa sendiri, diajak orang. Dia provokasi orang. Kalau di RT, RW, kelurahan, kota begitu, gimana kalau provinsi? Gimana kalau negara? Gimana kalau dunia? Ini coba lihat sekarang perang Ukraina dengan Rusia. Itu ngajak-ngajak orang loh. Itu di dalamnya iblis itu. Bukan manusia itu. Iblis bener itu. Jadi dia kemudian ngajak orang diprovokasi. Makanya benerlah seperti dikatakan dalam Al-Quran, syaitan itu ada jin, ada jin manusia, jin dari kalangan jin yang nggak kelihatan, disebut iblis, dan yang kedua ins manusia. Tapi saya yakin yang di depan saya ini udah aman semua, insya Allah. Jangan senang dulu, Pak. Yang penting udah mau ngaji aja. Kita ini pasti punya kelemahan, Pak. Saya aja punya kelemahan, Pak. Bapak ini pulang-pulang mungkin rajin ngaji, tapi di rumah bisa jadi masih menghardik istrinya. Itu masih bisa dibenerin, tenang aja. Tapi kalau sudah karakter yang ini, karakter syaitan, itu sulit untuk dibenerin. Jadi kalau hitam yang pertama, Pak, itu gampang benerinnya. Punya guru, dididik gurunya beres. Tapi kalau titik yang kedua, jika tidak ada pertolongan Allah, nggak bisa. Langsung Allah yang turun tangan, nggak bisa. Harus dibebaskan ini orang dari karakter syaitannya. Culas, bulus, khianat, syak, provokasi, mengadu domba. Itu ada setannya semua, ada namanya.
Iblis waktu datang ke Nabi Adam, itu iblis pakai tongkat, sayapnya sudah patah, dia membongkok begini, kayak film Star Wars, kelihatan ada yang bongkok, kayak gitu. Karena dia sudah ribuan tahun di surga, menjadi pemimpin surga, setara malaikat, meskipun diperdebatkan status malaikatnya, setara malaikat, udah gitu aja. Maka boleh disebut malaikat api, sedangkan yang asli disebut malaikat cahaya, Jibril. Apa kata dia? Adam, demi Allah, dia nyebut nama Allah, Pak. Demi Allah, saya sudah lama tinggal di surga. Bener kan di sumpahnya? Jadi iblis itu takut juga kalau sumpah, dia mesti sumpah yang benar. Ya? Dia mesti sumpahnya benar, kalau nggak benar hancur badan-badannya. Demi Allah, Adam, saya sudah lama tinggal di surga, benar kan? Titik. Setelah titik ini masalahnya, sebenarnya itu pohon yang kamu dilarang ke sana, tumbuhan itu dapat mengekalkanmu atau menjadikan kamu malaikat-malaikat yang tinggi. Sumpahnya cuma mengatakan saya sudah lama di surga. Tapi setelah titik itu kan improvisasi dia tuh. Inilah gagahnya, hebatnya iblis, pinter berimprovisasi dalam memprovokasi.